Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahran mubarakah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Nikmat Allah yang begitu besar, yang begitu luas, sama-sama kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan syukurnya kita kepada Allah, kita akan ditambah nikmat-nikmat lainnya, karena memang itu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambah nikmat-nikmat lainnya. Tapi sebaliknya, kalau kita kufur atas nikmat Allah, azab Allah yang sangat pedih akan menanti. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah agar kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba yang pandai bersyukur. Tak lupa selawat salam keharibaan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang turunkan ke muka bumi tiada lain adalah untuk menyempurnakan iman dan akhlak manusia, agar manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan syafaatul uzma beliau akan dapat menyertai kita di hari kiamat, dan kita akan berjumpa dengan Allah, dengan Rasulullah SAW di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah berada di dalam bulan suci Ramadan, bulan yang diagungkan oleh orang-orang Islam. Pada bulan inilah kita sama-sama pada siang hari melaksanakan ibadah puasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ayat ini memang sangat populer. Banyak orang yang mengenal ayat ini, bahkan hafal ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat terdahulu, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Kata kuncinya adalah iman menuju takwa. Antara iman dan takwa ada suatu proses yang harus kita jalankan. Apa itu? Puasa. Puasa menahan diri, bukan sekedar hanya menahan lapar dan haus, tapi juga semua aspek yang membatalkan pahala puasa pun kita harus jaga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ila al-ju' wal 'atas." Berapa banyak orang yang telah berpuasa tapi dia tidak mendapatkan pahala apa-apa dari puasanya selain daripada lapar dan haga. Oleh karena itu pemirsa, dalam melaksanakan ibadah puasa hendaklah kita jaga bukan hanya lapar dan haus saja, tetapi jaga panca indera kita, mata, telinga, lidah, tangan, kaki, seluruh anggota badan kita jaga bersama-sama, karena ada yang membatalkan pahala puasa. Rasulullah SAW bersabda, khamsatun asya tuhbitu shaum al-kadhib
wal ghibah, wal namimah, wal yaumil ghamus, wan nazaru bisyahwah. Ada 5 hal yang Rasulullah SAW katakan bahwa 5 hal itulah yang akan menggugurkan, menghanguskan pahala puasa. Yang pertama kata Rasulullah SAW adalah kadhib, berbohong, dusta. Jadi jika kita berpuasa tapi tidak bisa menjaga mulut kita dari kedustaan, kebohongan, maka pahala yang kita dambakan akan lenyap, hancur. Inilah kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash. Kemudian yang kedua kata Rasulullah SAW, ghibah juga berasal dari mulut yang tidak terjaga. Jika mulut tersebut ghibah, menggunjing sesama umat Islam, maka pahala yang kita dambakan dari pahala berpuasa akan hancur dan tidak memiliki apa-apa dari puasa kita, tidak jauh wal atas. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah SAW, selain daripada ghibah adalah yaminul ghamus, yaitu sumpah palsu. Jangan sekali-kali kita bersumpah demi Allah, bukan saya yang melakukan. Kita sudah dusta dan kita sudah melakukan sesuatu yang mengatakan atas nama Allah. Ingat, jangan itu terjadi. Kalau kita melakukan, maka kita harus jujur kepada diri sendiri, kepada orang lain, apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah namimah, mengadu domba. Mengadu domba juga berasal dari mulut yang tidak terjaga. Jika ini dilakukan, mengadu domba sesama muslim, maka pahala yang kita dambakan pula akan lenyap, hilang, karena namimah tersebut termasuk dosa besar. Kemudian yang kelima kata Rasulullah SAW adalah wan nazaru bisyahwah, memandang dengan syahwat. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah berkata bahwa setiap tubuh Bani Adam, anak Adam ini mempunyai dosa zina. Maka mempunyai dosa zina, zinanya itu dengan memandang. Kemudian mulut pun dapat berzina dengan mengucapkan, tangan dapat berzina dengan berbuat suatu hal yang justru dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kaki dan semua panca indera. Ingat bahwa landasan berpuasa adalah karena iman, menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara iman dan takwa ada suatu proses. Al-imanu uriyan, iman itu laksana tubuh yang tidak berpakaian, dia telanjang. Walibasul takwa, dan pakaiannya adalah takwa. Ibarat pada saat ini kita sedang tidak memakai baju, kemudian kita datang ke tempat tukang baju, atau kita ingin menjahit suatu baju, maka proses itulah dilakukan, memotong, menjahit, membuat pola dan sebagainya, sehingga ketika baju itu terjadi maka kita akan dapat memakainya. Apa pakaian itu? Adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa itu takwa? Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, beliau pun mengatakan bahwa takwa adalah al-khawfu minal jalil wal amalu bitanzil waridu bil qadir wal istidadu liyawmir rahim. Yang pertama kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bahwa takwa adalah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut kepada Allah bukan berarti kita harus lari seperti binatang buas yang menghampiri kita menjauh, bukan. Tapi kita takut kepada Allah justru harus kita dekati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di bulan suci Ramadan inilah
adalah bulan yang sangat ditunggu-tunggu untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi di dalam krisis di masa sekarang ini, COVID-19 yang meresahkan umat. Inilah kesempatan kita untuk menangisi diri kita, bertobat kepada Allah setobatan nasuha, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan dari kita dari bencana nasional yang sedang melanda ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian selain al-khawfu minal jalil wal amalu bitanzil, melaksanakan suatu amal perbuatan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, kita laksanakan ibadah. Sekalipun kita tidak bisa di masjid, tidak bisa berkumpul-kumpul berjamaah bersama di masjid, tetapi kita dapat berjamaah di rumah dengan anak istri kita, keponakan kita, sama-sama kita laksanakan ibadah sesuai dengan syariat yang Allah dan Rasulnya tentukan. Kemudian kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, waridho bil qalil, ikhlas, ridho walaupun sedikit apa yang kita terima. Manusia menginginkan sesuatu hal yang sangat banyak, terutama dalam hal rezeki. Ia menginginkan rezeki yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpah ruah kepada kita, tetapi kadangkala jauh api dari panggang. Rezeki yang kita terima bahkan tidak 1% pun kita dapat. Ketika Sayyidina Fatimah, istri daripada Sayyidina Ali, dia menunggu suaminya pulang ke rumah, agak lama dia tak kunjung tiba, hingga pulang terlalu sore. Ketika ditanya suaminya Sayyidina Ali apa yang didapat selama ini, karena dia menganggap suaminya pergi lama, dia akan membawa suatu uang yang begitu banyak atau rezeki yang Allah datangkan itu akan lebih banyak. Tapi apakah kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau mengatakan, aku tidak mendapatkan 1% pun uang. Lalu apakah Fatimah itu marah? Tidak. Beliau pun sabar ketika azan berkumandang. Sayyidina Ali pergi ke masjid. Dalam perjalanan Sayyidina Ali dijegat oleh seorang musafir. Dia berkata, wahai anak muda, benarkah engkau ini Ali? Ali menjawab, benar, saya ini Ali. Kemudian seorang itu mengeluarkan uang dari kantongnya. Dia memberikan 30 dinar kepada Sayyidina Ali. Kaget bukan kepala Sayyidina Ali. Kemudian Ali berkata, wah apa ini wahai saudara? Kata anak tersebut. Kemudian orang yang telah memberikan uang tersebut berkata, dulu aku pernah mengerjakan ayahmu Abu Thalib, dan aku belum sempat memberikan upah, maka aku kumpulkan, dan ini adalah upah yang aku berikan kepadamu, karena sesungguhnya engkau adalah ahli waris yang sebenarnya. Begitu gila Sayyidina Ali. Kembali dia pulang ke rumah, dia ceritakan kepada istrinya. Tetapi ketika di pasar Sayyidina Ali menjumpai seorang pengemis yang mengatakan, wahai Tuhan, berilah aku sedekah, aku ini belum makan, aku belum memiliki apa-apa. Kemudian dengan rasa iba Sayyidina Ali memberikan uang itu semuanya kepada pengemis itu. Dan cerita itu sampai kepada Fatimah ketika Ali pulang ke rumah. Lalu apakah istri Sayyidina Ali itu marah? Fatimah tidak marah satu detik pun. Bahkan dia kagum atas apa yang dilakukan oleh suaminya. Karena kokohnya iman Sayyidina Ali dengan istrinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada keduanya. Mereka dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian yang keempat, wal istidadu liyaumir rahim, mempersiapkan diri untuk hari di mana kita nanti akan dicabut nyawanya Allah Subhanahu wa taala. Untuk hari akhir, apa yang kita persiapkan? Tiada lain iman, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi suatu hal yang berharga bagi diri kita. Kita cas iman kita, cajar diri kita dengan kekuatan batiniah. Perbanyak kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hablum minallah. Perbanyak kita bersedekah kepada sesama manusia sebagai hablum minanas, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan untuk diri kita, keberkahan pada diri kita, dan kita senantiasa berada di jalan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekilas daripada 10 menit ataupun pencercah daripada ceramah saat ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu pandangan yang berharga buat diri kita, sehingga kita dapat melihat bagaimana diri kita yang sebenarnya, apa yang telah terjadi pada diri kita. Dan di bulan suci Ramadan ini bagaikan telur yang menjadi ulat menjadi kepompong dia berpuasa dan akan menetas atau keluar menjadi kupu-kupu yang begitu indah. Kita berangkat dari iman menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.